Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nefretini Lamsari, dan nanti ditemani oleh satu orang instruktur lagi, yaitu Bapak Muhammad Agus Setiawan. Beliau merupakan praktisi dari BPBD Kabupaten Gresik yang akan membersamai Anda semua dalam kursus online yang berjudul Menuju Masyarakat Tanggap dan Siaga Bencana. Pada kesempatan awal, kita perlu mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi untuk terjadinya bencana alam. Dan bencana alam ini terjadi karena adanya faktor geografis dan topografis Indonesia yang kita cintai ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak wilayah dengan risiko tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Misalkan banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan juga tsunami. Tsunami merupakan ancaman bencana alam yang paling tinggi menimbulkan korban jiwa dikarenakan Indonesia terdiri lebih dari 70% wilayah perairan. Menurut data World Risk Index tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-37 dari 180 negara yang paling rentan terhadap terjadinya kemungkinan bencana alam. Dilihat dari letak geografis Indonesia maupun topografisnya, ada terbagi menjadi 3 wilayah yang rawan bencana, yaitu dengan tanda yang merah merupakan potensi bencana tinggi, kemudian yang berwarna kuning adalah daerah-daerah atau wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bahaya sedang, kemudian potensi bahaya rendah ada pada wilayah di Indonesia dengan warna hijau. Mengapa Indonesia rawan bencana alam? Karena di Indonesia dilalui oleh Sirkum Pasifik dan atau disebut juga cincin api Pasifik dengan resiko gempa bumi, gunung meletus, kemudian bencana tanah bergerak yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanis. Kemudian wilayah Indonesia juga merupakan wilayah yang dilewati oleh sabuk alpit. Nah, di mana memiliki resiko gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan juga berpotensi terhadap terjadinya erupsi gunung berapi. Kemudian ada wilayah Indonesia sebagian besar adalah wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, di mana hal ini dapat berpotensi terjadinya bencana badai, kemudian angin topan, dan juga ada terkait dengan bencana banjir yang merupakan siklus tahunan di Indonesia. Hampir di lebih dari 80% wilayah Indonesia pernah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu, pemerintah telah memberikan wadah, yaitu peringatan setiap tahunnya pada tanggal 26 April yang diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dengan tujuan menghimbau masyarakat untuk selalu sadar, tanggap, dan siaga terhadap terjadinya bencana. Adapun kursus kita kali ini ada tujuan instruksi umum. Yang pertama adalah menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk dapat mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu di wilayah Anda masing-masing terjadi bencana. Kemudian yang kedua, tujuan instruksi umum adalah untuk menciptakan masyarakat yang mampu tanggap dan siaga bencana, baik secara mandiri maupun berkelompok sebelum bantuan datang ke lokasi bencana. Pada beberapa topik kursus kita kali ini, kami, instruktur, akan memandu Anda untuk dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan Anda terkait dengan tanggap dan siaga bencana.
Tujuan instruksi khusus pada kursus kita kali ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang potensi bahaya dan risiko bencana. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kita semua untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko bencana di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian kami akan membantu Anda untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu siklus manajemen bencana. Nanti ada 4 video materi yang dapat Anda saksikan untuk mempermudah pemahaman dan juga menambah pengetahuan Anda tentang siklus manajemen bencana. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk dapat melakukan upaya tanggap dan siaga saat terjadinya bencana. Kami akan menyediakan satu video tutorial untuk simulasi tanggap darurat bencana. Kemudian kami akan memandu Anda untuk dapat melakukan simulasi tanggap bencana secara mandiri di tempat masing-masing. Kemudian Anda diminta untuk merekam dan kemudian mengirimkan ke kami untuk kami tinjau, dan itu merupakan bagian dari penilaian agar Anda dapat pada akhir kegiatan kursus ini memperoleh sertifikat siaga dan tanggap bencana. Adapun beberapa hal terkait capaian pembelajaran nanti terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus akan kami sampaikan pada satu modul khusus mengenai materi pengantar ini. Kemudian materi-materi khusus tentang definisi bencana, ruang lingkup, peraturan, kemudian jenis-jenis bencana, siklus manajemen bencana, monitoring dan evaluasi akan kami berikan semua dalam bentuk e-modul yang dapat Anda pelajari sewaktu-waktu. Pada akhir kegiatan kita ini, kita akan mengadakan final test, di mana setiap peserta diminta membuat video simulasi tanggap darurat bencana, jadi dapat memilih bencana apa yang paling berpotensi atau paling mungkin terjadi di daerah tempat tinggal Anda. Untuk teknik penilaian atau kriteria penilaian, Anda dianggap mampu, kemudian Anda dianggap tuntas dalam kursus kita kali ini dengan ditandai nanti akan diberikan sertifikat tanda bahwa Anda telah melewati atau dinyatakan mampu dan juga sebagai duta begitu ya, duta tanggap darurat bencana. Nanti Anda akan kami berikan sertifikat penghargaan sebagai tanda bahwa Anda layak dikatakan lulus dalam kursus e-learning ini. Jadi nanti ada faktor kedisiplinan, kemudian kelengkapan tugas, kemudian nilai rata-rata dari 3 kuis yang akan kami sematkan di 3 topik masing-masing, dan terakhir adalah video simulasi yang Anda buat. Jadi komponen-komponen penilaian itu akan menunjukkan seberapa tanggap dan siaga Anda terhadap bencana. Demikian yang kami sampaikan pada pengantar kali ini. Silakan mengikuti dengan senang hati, jangan lupa bahagia dan tetap waspada. Siap, sigap, dan tanggap bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.